Wait, aku ada di mana? Lah, kok bisa teras ini? No. Oh, no. Oh my god, sumpah tadi maksudnya apa coba? Oke, tapi di sana ada pulau. Akhirnya kita sampai juga. Astaga, tadi kenapa aku bisa jatuh dari langit? Dan ini, kita ada di mana? Oke, ini adalah Minecraft Survival Island, di mana aku terdampar di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan ribuan blok jauhnya. Aku harus bisa bertahan hidup selama 100 hari ke depan di sini. Dan selama itu, aku harus bisa survive dari serangan para monster penghuni pulau ini. Aku harus membangun kembali sebuah peradaban. Dan untuk bisa keluar dari sini, aku mungkin harus mengalahkan bos terakhir Minecraft. Kalian tahu rulesnya, mode hardcore. Jadi kalau aku mati, dunianya reset. Apakah aku akan bisa bertahan hidup selama 100 hari dan keluar dari pulau terpencil ini hidup-hidup? So, ambil dulu cemilan kalian, duduk santai, dan let's get started. Alright, sepertinya nggak ada pulau lain sejauh yang bisa aku lihat. Tapi, apa ini? Sebuah ruins. Ada beberapa ruins juga di sini dan ada chestnya juga. Oke, mari kita lihat apa isinya. Wow, cuman gini doang ternyata. Tapi wait, dari chest ini aku berhasil ngedapetin sebuah pancingan dengan enchantment unbreaking. Dan untuk di awal-awal, pancingan ini bakal sangat berguna banget buatku. Oh no, yang punya chestnya pada ngamuk. Oke, sebelum kita mulai, mari tes dulu seberapa sakti pancingan ini. Oke, kita langsung dapat salmon nggak tuh? Alright, cukup main-mainnya. Seperti biasa, kita ambil kayu dulu. Dan pastikan kita untuk ngedapetin sapling dari pohonnya. Karena ya nggak ada pohon lain di pulau ini. Sementara itu, ayo kita buat crafting table. Kemudian bikin pickaxe dan ambil sapling-sapling ini untuk kita tanam. Oke, semuanya masih kelihatan bagus. Sambil nunggu pohon-pohon ini pada tumbuh, aku pun mulai untuk mining ke bawah. Oke, kayaknya batunya udah cukup. Dan, untuk bertahan hidup di pulau ini, kita tentunya bakal butuh makanan yang banyak banget. Jadi, aku ngancurin semua grass yang ada di sekitar pulau ini, di mana kita bisa ngedapetin seeds dan bisa mulai buat sebuah farm kecil. Nice. Oh ya ampun, drone-nya pada naik. Oh no way. Ini mainnya kenapa pada keroyokan gini? Oke lah kalau gitu, ayo sini maju semua. Ya ampun, baru juga hari pertama. Nggak banyak yang bisa aku lakuin di malam hari kayak sekarang. Dan daripada dikerubutin monster di luar, jadi aku pun mending lanjutin buat mining lagi. Aku gali terus ke bawah sampai ketemu coal, copper, dan iron yang banyak. Not bad lah. Dan guys, kita udah tembus 10.000 subscriber. Dan aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Video 100 hari ini butuh waktu yang lama untuk aku buat. Jadi kalau kalian mau support aku buat video-video kayak gini, ayo klik tombol subscribe-nya. Dan mari kita tembuskan lagi goal kita sampai ke 20.000 subscriber. Sekalian like juga video ini supaya bisa di-push sama YouTube. Dan kalau sudah, mari kita lanjut. Oke, hari kedua. Aku pun keluar dan menghirup udara pantai yang segar. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Oh iya, aku masih nggak punya makanan. Dan sayangnya udah semalaman gandum kita nggak ada yang tumbuh. Aku butuh sumber makanan lain. Oh iya, aku ingat dapat pancingan sakti dari ngeluting sarang Drowned kemarin. So, aku habiskan hari kedua ini untuk mancing nyari ikan. Dan dari hasil mancing mania kali ini, aku dapat beberapa ikan. Ditambah, aku juga dapat pancingan sakti lagi yang berisikan enchantment mending. Ini bakal berguna banget. Setelah aku masak beberapa ikan yang berhasil aku dapat, di malam harinya aku kembali mining resource. Aku menemukan sebuah gua yang dipenuhi dengan air. Dan di dalam sini ada lumayan banyak ornya. Jadi, untuk nge-mining semua ore ini, aku harus menggunakan sebuah teknik kuno terlarang yang memungkinkanku untuk bisa bernafas di dalam air kayak gini. Oke, aku pun mining ore-ore yang berhasil aku temukan di sini. Dan di sini pun ada gold juga. Tapi aku bakal ambil itu nanti aja. Di saat balik, aku langsung masak semua ore yang berhasil aku temukan. Dan sambil nunggu, mari kita cek gandum kita. Oh, masih belum tumbuh ternyata. Oke, kita masih punya beberapa ruins yang belum dieksplor di sini. Jadi, ayo kita lihat apa isi chestnya. Oke, ada pancingan lagi. Ada wheat dan juga coal. Kita cek ruin yang satunya lagi. Oh, ada emerald, ada kampak, wheat, dan apa ini? Buried treasure map. Wow, ini menarik. Let's see, semoga treasure ini dekat. Ya ampun, apa coba yang bisa aku harapkan dari tempat ini? Oke, sepertinya map ini rusak. Gak ada tanda X-nya, dan itu artinya gak ada harta karun untuk kita. Setelah kena prank sama peta harta karun barusan, paling gak iron-iron kita sudah pada matang. Dan semua iron-iron ini, aku ubah menjadi chestplate, helm, boot, celana, bucket, dan iron pickaxe. Ladies and gentlemen, kita akhirnya full iron. Nice. Aku kembali miningin semua ore yang tersisa. Dan dengan semua ini, aku bahkan jadi pede untuk begadang dan melawan para monster di malam hari. Not today. Hari keempat.
Aku awali kegiatanku dengan nebain kayu. Kemudian dengan tulang yang aku kumpulin semalam, aku bone meal semua tanaman-tanamanku. By the way, aku kembali menemukan sebuah treasure map di salah satu ruins di sekitar pulau ini. Dan ketika aku buka map ini, lagi-lagi nggak ada tanda X lokasi treasure-nya. Ini adalah treasure map yang paling nggak berguna yang pernah aku temuin. Ayolah, bahkan ini sama persis dengan yang aku temuin sebelumnya. Ya ampun. Aku beritahukan ke kalian ya, sesuatu tentang pulau ini nggak masuk akal. Perihal pulau ini benar-benar terisolasi dan dikelilingi oleh lautan ribuan blok jauhnya. Aku pikir ada sesuatu yang berbeda kali ini. Entahlah, mungkin itu cuma perasaanku aja. Oke, aku habiskan beberapa hari ini untuk memperluas base bawah tanahku. Aku pasang stairs untuk mempermudahku naik turun dan pada malam harinya, aku selalu duel dengan para monster. Karena dari sini, aku bisa kedapetin tulang buat memperluas farm makananku. Hari ke-7. Pada hari ini, aku akan mencoba untuk explore di sekitar pulau ini. Dan mungkin, aku bisa menemukan sesuatu yang menarik. Baru aja sebentar keliling, aku langsung menemukan sebuah shipwreck, di mana isi dari chestnya nggak begitu berguna. Tapi nggak jauh dari sana, aku kembali menemukan sebuah ruins. Dan di ruins ini, ada juga sebuah chest, yang berisikan sebuah pancingan sakti dengan enchantment lure 3. Oh, oke. Ini bagus banget. Dengan menggunakan enchantment lure 3 ini, bisa membersihkan waktu umpan kita buat dimakan oleh para ikan. Wow, ini cepet banget. So, aku langsung coba untuk mancing ikan dari malam ke pagi. Dan selama sesi mancing ini, aku dapat banyak banget ikan. Dan kalau bukan karena diganggu makhluk-makhluk terbang satu ini, aku mungkin bisa dapat lebih banyak lagi. Oke, setelah semuanya aman, aku kembali eksplor sisi lain dari pulau ini. Aku pun menemukan sebuah ruin portal dengan isi chest dan loot yang menarik. Dan tepat di sebelahnya, ada sekumpulan underwater ruins. Tapi sayangnya, ini dijaga oleh banyak banget drowned. Nope, aku lewati dulu mereka untuk saat ini. Oke, mari kita lihat apa isi chestnya. Ada emerald, ada coal, dan juga leather. Oh no, jalan keluar kita dijagain dong. Wait, no, ini kok tiba-tiba banyak banget gini? Sebelum aku pergi, aku coba looting semua chest yang bisa aku temui di sini. Dan ya ampun, sumpah ini nggak kelihatan apa dan perahuku ada di mana coba? Oke, ini ketemu juga. Dan bentar, tadi aku juga sempat nemu treasure map lagi. Bro, sekarang cuman biru doang gak tuh? Dan by the way, aku gak tahu arah jalan pulangnya kemana. Tapi wait, aku ada kompas. Ini harusnya bisa ngarahin kita ke spawn kan? Oh, itu dia. Alright, inilah yang berhasil aku temuin dari hasil berlayar barusan. Gak banyak sih, tapi ini pancingan dengan enchantment Luck of the Sea. Ini bisa meningkatkan chance kita untuk ngedapetin loot-loot yang lebih bagus pada saat kita mancing. Dan wait, kalau ini kita gabungin semua, ini bakal jadi pancingan yang OP banget. Oke, kita harus bikin anvil dan iron kita kayaknya masih kurang. So, aku mutusin untuk mining lagi dan kali ini aku menggali jauh lebih dalam. Setelah menghabiskan satu buah iron pickaxe, aku menemukan sebuah jaringan cave di mana ini mengarah ke sebuah gua yang jauh lebih besar. Namun sebelum turun ke bawah, aku lihat masih ada beberapa lapis yang tersebar di atas sini. Nah, saat maningin lapis-lapis inilah, aku nggak sengaja masuk ke dalam sebuah underwater cave. Dan coba kalian tebak, apa yang berhasil aku temukan di sini? Yup, diamond. Aku bahkan langsung nemuin 3 diamond sekaligus. Mencium potensi diamond-diamond lainnya, aku pun putusin buat explore underwater cave ini. Aku bahkan masuk ke celah-celah tersempit sekalipun. Dan memang agak sedikit claustrophobic rasanya. Tapi, aku nggak peduli dan terus aja maju. Sampai beberapa saat kemudian, aku pun tersesat. Aku masuk dari mana tadi? Setelah keliling sebentar, aku ketemu lagi dengan sebuah cave. Oke, ini ada grass block. Itu artinya kita udah ada di permukaan, kan? Wait, what? Kita ada di bawah air. Oke, tembusnya di laut ternyata. Oh, itu kayaknya pulau kita. Oke, ternyata kita nggak terlalu jauh. Aku pun kembali turun ke dalam cave dan kali ini, aku menemukan jalan awalku masuk. By the way, petualangan kita di bawah tanah masih belum selesai. Masih ada sebuah cave besar yang menunggu kita untuk dieksplor. Cave ini memang benar-benar dipenuhi dengan berbagai macam monster. Tapi di saat yang sama, or-or di sini pun juga berlimpah. Di sini, aku juga sempat menemukan sebuah zombie villager yang aneh, di mana dia nggak ada matanya. Ya ampun. Tapi untuk saat ini, aku coba langsung giring dia ke tempat yang aman. Siapa tahu dia bisa jadi teman kita di pulau ini. Dan paling nggak, bisa menjaga kita untuk tetap waras. Ayolah, jalannya cepet dikit apa? Oh no, ada creeper cuy, banyak banget. Bentar, aku nggak boleh biarin mereka mendekat. Apa mending aku habisin aja dulu? Oke, ayo sini. Wait, bentar, no, yep. What? Apa yang baru aja terjadi?
Ya ampun, mati dong kena creeper ya, astaga. Oke, aku coba explore Minecraft yang sempat aku lihat sebelumnya. Dan di saat aku kira tempat ini bakal lebih aman, aku salah besar. Oh no, oke, ada 2 skeleton. Bentar, gimana ya? Ini matiin dulu. Wait, ada 3 ternyata. Oke, kamu mati. Oke, sekarang giliran. No, ada lagi dong. Ya ampun, banyak banget. Ayo, sini lo, lawan sini. No, di sebelah kok ada lagi. Ya ampun, ini sumpah. Ya, malah digocek. Pedangku hancur nggak tuh? Oke, pakai kapak. Oke, mati juga. Hayo lo, mana lagi? Oh. Minecraft kali ini ternyata nggak terlalu luas, tapi at least aku berhasil menemukan beberapa ore dan juga diamond. Ada juga sebuah chest yang isinya itu ada name tag. Dan gak jauh dari sana, aku menemukan sebuah dungeon dengan zombie spawner di dalamnya. Oke, ini mungkin bakal berguna buat nanti. Di perjalananku balik, aku kumpulin string dari setiap cobweb yang aku temui. Karena dari sini, aku bisa ubah menjadi wall, dan kemudian crafting menjadi kasur. Oke, untuk pertama kalinya, aku pun bisa tidur. Hari ke-14. Wah, kelihatannya tanaman di kebun kecil kita ini udah pada tumbuh. Jadi, aku panen semuanya dan aku perluas lagi area perkebunan ini. Aku pun percepat pertumbuhan mereka dengan menggunakan bone meal. Dan selesai juga. Kayaknya ini bakal cukup deh untuk suplai makanan kita selama 100 hari ke depan. Dan ngomong-ngomong soal supply, kayaknya storage kita sudah mulai penuh. So, aku pun perluas lokasi tempat tidurku ini untuk menjadi sebuah storage room. Taruh beberapa chest di sini dan selesai. Beruntungnya, barang-barang yang kita punya nggak terlalu banyak, jadi ini harusnya udah cukup lah. Aku kemudian buat sebuah diamond pickaxe, dan next kita langsung buat anvil. Dan mari kita gabungkan semua pancingan sakti ini. Alright, akhirnya jadi juga. Aku juga nggak tahu apakah ini pancingan terbaik yang bisa kita dapetin di Minecraft. Tapi entahlah, mari kita coba aja langsung. Oke, aku udah mancing selama seharian dan ini hasil yang berhasil kita dapetin. Wow, ini lebih daripada apa yang aku bayangkan. Kita ngedapetin buku enchanting, saddle, power 4 bow, terus ada unbreaking, mending, dan punch-nya juga. Dan wait, ini kalau kita gabungin di anvil, bisa jadi sebuah bow yang OP. Yup, pancingan ini emang ternyata benar-benar sakti. Alright, untuk bownya kita gabungin unbreaking sama power 4 dulu. Dan next, kita ada buku juga yang bakalan cocok kalau kita taruh di pickaxe. Bayangin aja semua enchantment ini bisa masuk ke dalam pickaxe. Oke, sekarang kita tinggal gabungin buku ini dengan pickaxe-nya. Oh no, XP kita nggak cukup. Oke, kita perlu nyari 12 XP lagi. Itu ayam kan yang dinaikin? Iya, aku menemukan seekor ayam di gua ini. Dan karena di pulau ini juga nggak ada binatang lainnya yang nge-spawn, ayam ini mungkin bisa jadi kawan kita. Ayo ayam, aku bawa kamu pulang. Wait, itu kok ramai banget. Bentar, ini apaan coba? Zombie sebanyak ini kok bisa datang dari mana coba? Wait, no way. Sumpah ini kayak mau ngajak tawuran aja. Oke, habis sudah semuanya. Dan paling nggak, kita udah level 11 sekarang. Lanjut ambil biji untuk ayam, dan pergi. Oke, mana ada lagi? Itu zombie villager bukan? Oke, lupain ayamnya. Kita punya zombie villager lagi nih. Oh my god, aku nggak percaya ada zombie villager lagi yang spawn. Taruh perahu di sini dan alright. Ya ampun, ini mukamu kenapa? Nah, bentar, aku bisa perbaiki ini. Alright, sekarang kelihatan jauh lebih baik. Oke, kita akhirnya punya satu zombie villager. Nice. Oh, aku tentunya nggak bakal lupa sama kamu. Ayo ayam, ikut aku sini. Dan welcome di base bawah tanahku. Anggap aja kayak rumah sendiri. Bentar, aku bakal kasih nama ayam ini Rainbow. Anvilnya langsung rusak. Mulai dari sekarang, aku bakal panggil ayam ini dengan nama Rainbow. Yeah, survival kita sekarang udah nggak sendirian lagi nih. Nice. Aku pun buat anvil yang baru dan combine X-nya dengan buku enchantment yang tadi. Let's go. Hari ke-21. Aku mulai panen semua tanamanku. Mulai dari wheat, kentang, sugarcane, dan juga motongin kayu. Hari ini rencananya aku bakal sedikit ngedekorasi entrance dari mining base kita. Biar nggak kelihatan kayak galian random yang nggak jelas gini.
Oke, akhirnya jadi juga. Semuanya udah kelihatan lebih bagus. Dan gak hanya bagian luarnya aja, bagian dalamnya pun juga aku dekor tipis-tipis. Dan hasilnya ini jauh lebih nyaman lah untuk ditinggali. Aku habiskan sore hariku dengan mancing. Tapi tiba-tiba hujan pun kembali datang. Daripada disambar petir dan karena gabut gak ada hal lain yang bisa dikerjain, aku pun mutusin untuk mining resource di cave. Ada lumayan banyak ore yang aku dapat kali ini. Di samping serangan para monster yang brutal banget, aku pun kembali menemukan sebuah mine shaft. Oke, ada chest. Ada golden apple, ada roti juga. Wait, no. Bentar, ini sepeda beracun. Oh, nah, aku nggak mungkin mati sekarang. No, please, jangan ada monster lagi dong. Darahku tinggal setengah. Oke, dia masih kejar, ya ampun. Bentar, aku panah. Oke, mati juga. Sumpah, cave spider aku jamin adalah mob yang paling aku benci di game ini. Selain karena ukurannya yang kecil jadi susah untuk dihit, efek poisonnya yang lama banget itu loh, benar-benar ngeselin. Dan kalau aja ditambah ada skeleton tadi di situ, aku pasti udah auto meninggal. Nah, temen-temennya bawa pedang gini cuy. Nope. Sumpah, damage semacam apa itu? Fix, sumpah itu pedang enchantment sharpness 10 gak tuh? Ayo, sini maju. Oke, mati satu. Ya ampun, pedangnya gak di drop. Aku lanjut ngancurin spawner spider yang aku temui, dan sekalian ngumpulin string dari cobweb yang berjibun ini. Di saat aku ngelawan para monster di mine shaft ini, aku lagi-lagi nemu seekor zombie villager. Gak perlu pikir panjang dong, aku langsung bawa ini ke tempat yang aman. Dan setelah dibegal oleh para monster di jalan, kita akhirnya punya 2 zombie villager. Nice. Oke, untuk menyembuhkan kedua villager ini kita bakal butuh beberapa hal. Dan beberapa halnya ini hanya bisa kita dapetin di sebuah tempat yang sangat berbahaya. Yup, Nether. Oke, aku buatkan sebuah ruangan kecil untuk meletakkan Nether portal ini. Dan sementara itu, aku persiapkan diriku untuk menghadapi apa-apa saja yang bakal aku temui di Nether nanti. Alright, let's go. Oke. Kita kali ini sepertinya spawn di sebelah Crimson Forest, di mana hutan ini merupakan rumah bagi para kaum piglin. Di sini pun juga ada Hoglin, seekor babi jumbo yang lumayan ngeselin. Tapi kalau misalnya kita kill, dia bisa ngedrop leather. Dan ini bakal berguna banget buat kita nanti. Oke. Let's go. Oke, di sini aku nemuin bahan pertama untuk bikin potion of weakness-nya, yaitu mushroom. Tapi aku nggak yakin warna apa yang bakal dibutuhin. Jadi ya, aku ambil semuanya aja. Aku pun juga ada nemuin banyak banget bone block. Ini bakal lumayan berguna, di mana satu blok putih ini berisikan 9 bone meal. Aku kembali lanjutin explore dan nggak lama kemudian, aku menemukan sebuah bastion. Di setiap sudut bangunan ini tersimpan berbagai macam loot yang berharga. Tapi kalian jangan tertipu, karena semua loot ini dijaga ketat oleh para piglin. Dan ditambah lagi salah satu yang terburuk dari mereka, Brute Piglin. Kalian gak bakal mau berurusan dengan mob satu ini. Jadi dengan perlahan aku jelajahi tempat ini. Aku kill semua piglin dan Brute Piglin dengan menggunakan lava supaya mereka gak aggro. Dan setelah semuanya aman, aku pun akhirnya bisa melooting isi chestnya. Di sini aku dapat banyak banget gold, golden carrot, dan bahkan juga golden apple. Aku pun ambil nether wart yang ada di tengah, dan kemudian langsung cabut dari sini. Perjalananku pun kembali berlanjut. Aku melawan setiap hoglin yang aku temui dan... nih, ada lumayan banyak bone block juga yang berhasil aku kumpulin kali ini. Dan untuk kedua kalinya, aku kembali menemukan sebuah bastion. Sama seperti sebelumnya, aku jelajahi bastion ini dengan sangat hati-hati. Aku habisi para piglin penjaga dan brute-nya juga. Oke, harusnya... ada chest. Oh, masih ada satu. Wait, nah, nggak mungkin. Nggak, aku loncat dari sini. Oke, terus turun ke sini. Oke, no, dia masih kejar dong. Bentar, aku turun ke sini dan... Oh no. Oh my god. No way. Aku nggak mungkin bisa selamat dari sini. How? Kenapa aku? Please. Oke. Kayaknya kita udah aman ya. Kamu masih di sini ternyata. Oke, kamu harus pergi. Bye-bye. Dan dengan matinya brute barusan, kita harusnya udah bisa ngeloot dengan aman. Oke, ada smithing template, ancient debris, dan gold block. Golden level juga. Loot di bastion ini ternyata lumayan bagus juga. Aku dapat beberapa item berguna, tapi aku masih bingung. Apa maksudnya smithing template ini? Kenapa yang ini netherite? Bukannya sama aja buat hiasan armor kah? Nah, netherite aja lah, siapa tahu kelihatan lebih keren. Oke, aku pun lanjut ngejarah beberapa chest lagi. Dan setelah semuanya clear, aku pun kembali melanjutkan perjalananku.
Aku tiba di sebuah bayam biru yang sepertinya menjadi tempat tinggal para Enderman. Dan beruntungnya aku, tepat di sebelah bayam ini ada sebuah fortress. Aku pun langsung explore tempat ini dan jujur, ini tempat gelap banget sumpah. Aku lawan skeleton hitam penunggu tempat ini. Aku lootingin beberapa chestnya dan ngemaling netherwort yang ada. Pantesan aja mereka marah ya. Aku akhirnya menemukan seekor blaze yang aku cari-cari. Dan mob satu ini menuntunku langsung ke sarangnya. Aku harus hati-hati dalam melawan para blaze ini. Karena saat ini, aku juga nggak punya fire resistant potion atau apapun itu. Oke, 16 blaze rod. Ini udah cukup. Aku pun langsung kabur dan balik lagi ke base. Dan inilah sedikit item yang berhasil aku dapatin dari hasil ngebolang barusan. Alright, sekarang kita punya bahan-bahan untuk nyembuhin mereka. Tapi sebelum itu, ayo kita buat setup potion brewingnya dulu. Oke, setup yang simple. Tapi ya, ini udah cukup kok. Kita butuh 3 glass bottle yang diisikan air dan kemudian taruh di sini. Tahap pertama, kita masukkan gunpowder untuk membuat sebuah splash potion. Kemudian kita gabungkan sugar, spider eye, dan brown mushroom untuk jadi fermented spider eye. Dan ini kita masukkan ke dalam potion, dan there it is, splash potion of weakness. Aku juga butuh 2 golden apple. Alright, apakah kalian sudah siap untuk menjadi normal kembali? Please, jangan bilang enggak. Salah. Oke, ini satu untuk kamu dan satu untuk kamu. Oke, mereka sudah masuk ke tahap transformasi. Dan yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu. Hey, welcome my friend, welcome. Aku yakin kalian bakal seneng tinggal di pulau ini. Oke, setelah kawan-kawan kita ini sudah pada sembuh, aku perlu membuatkan mereka sebuah tempat untuk tinggal. Jadi, aku harus menyingkirkan farm kayu ini dulu, dan juga meratakan tanah yang ada di sekitar sini. Oke, sekarang kayak kita udah siap untuk mulai nge-build. Jadi, let's go kita buat. Alright, mari kita pindahkan mereka. Aku gunakan trik kasur untuk membawa mereka ke permukaan. Dan sekarang, ayo cepat masuk ke rumah kalian sebelum para monster mulai muncul. Oh, nice. Hari ke-45. Aku mulai pekerjakan kedua villager ini sebagai farmer. Aku pun juga berikan mereka semua stok makanan-makananku. Dan wait, itu kalian mau kemana itu? What the heck, kalian ngapain mojok-mojok di sini? What? Oke, sementara itu aku kembali lanjutkan rutinitasku. Mulai dari manen gandum, kentang, dan juga nebangin pohon-pohon ini. Bro, kamu kok nggak tidur? Oke, apapun maksudnya itu. Aku mulai jadikan salah satu villager ini menjadi Fletcher. Dan aku jual semua stick yang aku punya. Alright, kita dapat 28 emerald. Thank you. Aku lanjut berikan pekerjaan villager lainnya jadi armorer. Rencanaku adalah nge-trade barang-barang gak berguna sampai dia nge-unlock trade diamond armor di level master. Oke, setelah grinding singkat, villager ini akhirnya ngejual set diamond armor. Aku langsung beli semuanya, dan kita nggak bakal terkalahkan kali ini. Aku habiskan sisa hariku dengan mancing, dan kalian lihat itu, ada seekor kucing. Sini pus, aku punya ikan untukmu. No, iya dia malah lari. Ayolah, pus. Ayo sini kawan kecil, aku punya ikan yang banyak. Oke, kita akhirnya punya piaraan kucing. Aku juga nggak tahu apa aku bakal lanjutin ini sampai ke 200 hari. Tapi kalau kalian punya nama untuk kucing ini, silahkan komen aja di kolom komentar. Aku pengen tahu semua saran-saran dari kalian. Oke, setelah aku membangun rumah untuk para villager, aku mau buat satu lagi bangunan di pulau ini. Aku mau buat sebuah tower. Semacam mercusuar gitu mungkin. Jadi dengan ini, kalau misalnya ada sesuatu dari kejauhan, atau mungkin aku sedang berlayar di tengah laut, pulau ini bakal dengan mudah untuk terlihat. Dan aku juga udah mutusin buat ngebangun ini di sini. Jadi, let's go kita buat. Oke, untuk saat ini aku udah selesai bikin bagian bawahnya. Nanti kita tinggal bikin tambahan tower menjulang sampai ke atas. Dan aku bakal isi semacam lampu gitu.
Oke, towernya sudah beres. Tapi ini gimana caranya kita turun? Oh my god, aku hampir aja gak nyampe ke akhirnya. Oke, sekarang kita perlu pergi ke Nether. Kita nyari glowstone yang banyak, dan kemudian kita taruh di bagian atas sini. Alright, sampai sini udah kelihatan bagus. Aku juga buat sebuah dermaga kecil di depan sini untuk naruh-naruh perahu. Dan boy, lihat itu. Sumpah, ini keren banget. Aku jadi penasaran, gimana kelihatannya kalau lagi pas malam hari. Tapi kayaknya kita nggak punya waktu untuk itu. Karena sekarang kita akan kembali pergi berpetualang. Adanya tower segede gaban di pulau ini, itu artinya kita nggak akan mungkin kelewatan saat balik nyari rumah kita nanti. Dengan matahari sebagai penunjuk jalanku, aku pun jelajahi bagian terjauh dari lautan ini. 5 minutes later. Oke, aku udah berlayar lumayan lama, dan rasanya ada yang aneh. Gak ada satu pulau pun yang aku temui. Ditambah lagi, sekarang malah mulai hujan. Aku sempat ketemu sebuah shipwreck dengan lutan yang lumayan berguna. Tapi setelah aku naik ke perahuku, aku nggak bisa lihat apa-apa. Ini gelap banget sumpah. Diperburuk dengan adanya hujan, alhasil jarak pandangku pun jadi terbatas. Dan karena aku lupa bawa kompas, aku pun juga nggak tahu arah jalanku kemana. Setelah lumayan lama mendayung, aku pun melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya. Aku pun langsung menuju ke cahaya itu dan wait, sepertinya aku kenal tempat ini. Bukannya ini adalah pulau kita? Iya, ini Rainbow. Tapi aku masih nggak ngerti. Kita tadi berlayar ke arah sana, ke barat. Dan somehow bisa datang dari arah sana yang mana itu adalah timur. Oke, aku nggak tahu apa rahasia pulau ini dan kenapa aku dijatuhkan di tempat ini. Dan apa alasannya kenapa aku nggak bisa pergi dari sini. Oke, kalau memang aku stuck di pulau ini selamanya, berarti aku harus buat pulau ini senyaman mungkin untuk aku tinggali. Dimulai dengan memperluas sedikit pulau ini, memasang beberapa lampu penerangan, bikin jalur jalan setapak, dan kasih hiasan dekorasi dikit. Oke, kayaknya ini udah cukup. Di sini aku buatin sebuah kebun kecil di mana isinya itu ada pumpkin sama semangka. Di beberapa tempat aku tambahin detail dekorasi supaya kelihatan lebih menarik. Dan yang terakhir, aku perluas lagi kebun permakanan kita. Hey, siapa? Oh, villager, ada apa? Kita apresiasi apa yang kamu lakukan untuk pulau ini. Ini indah banget. Tapi kita juga tahu apa masalahmu. Kami tahu kalau kau tidak berasal dari sini dan kau tidak seharusnya di sini. Kami pikir kami punya solusi untukmu. Ada sebuah legenda tentang sebuah jubah yang para leluhur kami menyebutnya Elytra. Jubah ini memungkinkan para penggunanya untuk terbang melintasi dunia. Dan ini mungkin satu-satunya jalan untukmu bisa keluar. Karena pulau ini, bagaimana aku mengatakannya? Ada semacam magical barrier yang membatasi dunia ini dengan dunia luar. Tidak peduli kemana yang kamu tuju, karena kamu akan selalu berakhir di pulau ini. Itu menjelaskan kenapa setiap kali kita keluar dari pulau ini bakal selalu hujan. Dan saat kita nggak bisa lihat apa-apa, kita diarahin balik lagi ke pulau. So, untuk ngakalin ini kita berarti harus terbang di atas awan, di mana itu nggak ada hujan. Dan itulah kenapa alasannya kita jatuh dari langit di hari pertama. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Untuk mendapatkan jubah ini, seseorang harus pergi ke dimensi terakhir. Dan kau harus mengalahkan seekor naga legendaris. Oke, jadi di mana tempat ini? Tidak ada yang tahu pasti tentang lokasi portal menuju dunia terakhir ini. Tapi, para leluhur kami pernah memberikan pesan. To reach the end of the journey, find the end people, and the eye will open the door. Oke, thanks untuk semuanya villager. Aku baru aja mendapatkan ide cemerlang bagaimana cara kita untuk keluar dari pulau ini. So, tujuan kita sekarang adalah mendapatkan Elytra. Dan kalau memang apa yang dikatakan villager ini benar, berarti kita harus mengalahkan seekor naga di dimensi end. Oke, kalau naga ini memang sekuat yang dibicarakan itu, aku bakal butuh persiapan yang jauh lebih matang. Aku butuh sebuah pedang yang sangat kuat. Pedang yang bisa menembus pertahanan naga ini dengan sangat mudah. Jadi, aku bakal butuh sebuah netherite sword. Oke, ada beberapa hal juga yang aku bakal butuhkan untuk mencapai dunia end ini. Dan salah satunya adalah mata dari end people. Yang mana aku asumsikan itu adalah Enderman. Dan sepertinya aku tahu sebuah tempat di mana kita bisa menemukan ini. Selama di perjalanan, aku juga coba nge-kill Hoglin sebanyak mungkin. Karena aku bakal butuh banyak banget leather untuk membuat setup enchanting. Oke, piglin satu ini girang banget deh kayaknya. Oke, aku akhirnya sampai di hutan biru rumah para Enderman. Enderman ini punya damage yang gede banget. Dan karena aku gak mau mati di sini, jadi aku gunakan trik boot untuk menghabisin para Enderman ini. Oke, 16 Ender Pearl.
ini kayaknya udah cukup. Di perjalanan balik, aku sempetin nge-trade dengan para piglin untuk ngedapetin tambahan leather. Dan ternyata ini jauh lebih efektif daripada kita keliling buat berburu hoglin. So, aku pun balik lagi ke rumah dan aku kumpulin semua gold yang aku punya. Oke, ini nice. Aku pun kemudian mining semua ini dengan menggunakan Fortune Pickaxe. Dan setelah semuanya aku miningin, aku berakhir dengan 1,5 stack raw gold. Ditambah lagi dengan yang aku punya sebelumnya, kita ada 3 stack gold untuk di trade kali ini. Nice. Oke, aku pun langsung balik lagi ke Nether, ngejebak beberapa piglin untuk aku paksa nge-trade. Nice. Kita lanjut isi gold. No, please. Masuk ke sana. Nih. Oke. Oke. Kayaknya aman. Kita udah punya 42 leather. Nice. Nope, nggak mungkin. Aku nggak mati di sini. Oke, setelah proses barter yang lumayan panjang, aku akhirnya berhasil ngedapetin 50 leather. Ini harusnya udah cukup untuk bikin 15 bookshelf dan sebuah enchanting table. Nah, sekarang taruh di sini. Oke, sekarang aku juga butuh diamond. Oh, ayolah, cuma satu doang. Ini yang kedua. Oke, ini yang ketiga. Dari kesemua diamond ini, aku langsung ubah menjadi sebuah diamond sword. Oh, ternyata cuma butuh 2. Oke, aku pun kemudian enchant pedang ini sampai aku dapat enchantment yang cocok. Looting, knockback. Oke, aku simpan ini. Dan ayo kita buat satu lagi sword. No, level kita kurang 1. Oke, sharpness 3 sama sweeping edge. Aku terima aja. Sekarang kita tinggal gabungin kedua pedang ini di anvil. Nice. Dan kalau nggak salah, aku punya 3 enchant debris di sini. Ini dia. Kita angetin dulu buat jadi netherite scrap. Kemudian crafting menjadi netherite ingot. Netherite ingot. Ini gini kah? Resep netherite ingot gimana? Oh, wait. Kita perlu 4 netherite scrap. Oh my god. Oke, aku lupa seberapa dalam enchant debris ini. Jadi ya... Nope, bukan ke situ. Dan bukan ke sini juga. Wait, no, waduh. Nope, diam di sana. Ya ampun, aku kebakar. Udah lah, gosong dikit nggak masalah kan? Oke, itu dia. Akhirnya ketemu juga enchant debris. Kita sekarang mining yang ini. Oke, ada lagi satu. Tapi ini masih kebakar. Oh, oke. Bayangin aja, aku udah nemu ini. Malah mati kebakar. Oke. Wait, ada lagi kah? Gak ada. Nice. Alright, aku langsung craft netherite ingotnya. Dan aku langsung gabungin dengan pedang yang udah aku siapkan di anvil. Bentar, ini kok nggak bisa? Iya. Pakai smithing table. Taruh di sini, pedangnya di sini, dan ini di sini. Wait. Kok nggak bisa? Oh, untuk upgrade netherite gear kalian, ternyata kalian butuh sebuah item yang namanya smithing template. Dan beruntungnya, kita punya satu. Tapi masih ada sedikit problem. Item ini hanya bisa digunakan sekali. Dimana ini akan langsung hancur bersamaan dengan item yang kalian upgrade. Jadi, that's it. Kalau kalian punya satu ya, kalian harus nyari lagi. Kecuali kita bikin 2 smithing template. Yang mana membutuhkan resep seperti ini dan diamond yang... Oh, no. Oke, ini harusnya udah cukup. Sekarang kita punya 2 smithing template dan akhirnya kita punya sebuah netherite sword. Hari ke-96. Pada hari ini, aku bakal melawan Ender Dragon. Aku pun langsung buat beberapa Ender Eye berdasarkan resep yang diberikan oleh para villager. Dan Ender Eye ini akan menuntun kita menuju portal ke dunia The End. Nggak begitu jauh aku ikuti Ender Eye ini. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah stronghold di bawah permukaan laut. Aku pun langsung jelajahi tempat ini. Aku menemukan sebuah library gitu dengan loot yang lumayan menarik. Dan nggak lama kemudian, aku akhirnya menemukannya. Portal menuju The End. Aku langsung pasang semua Ender Eye-nya pada slot yang kosong. Dan... Alright, let's go. Aku terteleport ke dalam sebuah ruangan kotak. Aku gali jalanku keluar dari sini dan... Itu dia. Ender Dragon. Aku hancurkan semua kristal yang ada di sekitar naga ini. Yang kelihatannya ini memberikan dia efek regenerasi. Oke, setelah semua kristal-kristal ini hancur, pertarungan kita pun akhirnya dimulai.
Setelah pertarungan yang lumayan sengit, naga ini akhirnya berhasil aku kalahkan. Tanpa sempat berselebrasi, aku pun kembali melanjutkan jalanku untuk mendapatkan Elytra. Aku masuk ke dalam portal yang ada di pinggir pulau ini dan membawaku ke bagian lain dimensi The End. Tempat ini dipenuhi dengan Enderman. Gak salah sih mereka menyebutnya End Dimension. Lumayan lama aku berjalan, sampai akhirnya samar-samar di kejauhan aku melihat itu. Wait, itu... Yup, sebuah entity. Aku pun langsung menuju tempat ini dan aku harap aku bisa menemukan Elytra di sini. Aku lawan makhluk-makhluk kotak penunggu tempat ini. Aku looting chestnya dan juga ngambil sebuah ender chest. Ya ampun, what the heck? Kenapa mereka ada sebanyak ini? No. Gimana cara keluar dari sini? Alright, setelah aku puas dihantam bola-bola terbang ini, aku pun menemukan sebuah kapal melayang yang setelah aku cek di dalamnya ada Elytra yang kita cari-cari. Alright, ini dia. Wait. Oh, inventoryku penuh. Oke, inilah yang aku butuhkan. Aku ambil kepala naga yang ada di depan kapal ini sebagai oleh-oleh. Aku kemudian kembali ke pulau utamanya untuk juga mengambil telur naga. Alright, semua urusan kita di sini sudah selesai. Jadi, mari kita pulang. Aku nggak percaya, kita udah berhasil mengalahkan Ender Dragon. Dan untuk memperingati ini, aku pun buatkan sebuah monumen kecil untuk meletakkan telur naganya. Well, untuk kepalanya, aku titipin di rumah villager aja. Aku pun langsung tes terbang Elytra ini. Dan, wow, ini amazing. Aku nggak pernah tahu gimana kelihatannya pulau ini dari ketinggian. Ini kelihatan lumayan bagus, bukan? Oke, sekarang aku yakin inilah yang aku butuhkan untuk keluar dari pulau terkutuk ini. Sebelum pergi, aku pamitan dengan para villager, kucingku, dan juga Rainbow. Mereka lah yang sudah menemaniku selama aku terjebak di pulau ini. Aku pun simpan semua item yang aku punya, mulai dari armor, tools, dan juga senjataku. Aku tinggalkan semuanya untuk para villager, karena siapa tahu mereka akan membutuhkan ini untuk perjalanan mereka keluar dari pulau ini.